Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Asifa Elsanur Rahma Lubis, mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana. Untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia, maka di sini saya akan membahas mengenai masalah perekonomian di Indonesia. Yang pertama, masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Masalah yang kedua, identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari kita sebagai sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini. Yang pertama, masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Apa saja sih masalah akibat otonomi daerah? Pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Keempat, kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Kelima, korupsi di daerah. Keenam, adanya potensi munculnya konflik antara daerah. Adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi adanya otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Apabila dikaji secara matang, intensifikasi perolehan pendapatan yang cenderung eksploitatif semacam itu justru akan banyak mendatangkan persoalan baru dalam jangka panjang daripada manfaat ekonomis jangka pendek bagi daerah. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, apabila pemahaman konsep desentralisasi dan otonomi daerah belum mantap, maka dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah tidak akan terwujud. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Ada 2 penyebab utama mengapa hal tersebut bisa terjadi, yaitu, pertama, tampaknya pemerintahan pusat tak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di daerah. Kedua, desentralisasi telah mengembangkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah, sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang sangat kuat. Kondisi sumber daya manusia, aparatur pemerintahan, yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila aparatur pemerintahan melaksanakannya dengan baik, dalam artian mentalitas, integritas, maupun kapasitasnya. Oleh karena itu, kualitas, mentalitas, dan kapasitas aparatur pemerintahan yang kurang memadai dengan sendirinya akan melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggara otonomi daerah. Korupsi di daerah. Fenomena yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah, yaitu bergesernya tindakan korupsi dari pusat ke daerah. Sumber tindakan korupsi lain yang masih berlangsung terjadi pada proses pengadaan barang-barang dan jasa daerah. Sering sekali terjadi harga sebuah item barang dianggarkan jauh lebih besar dari harga pasar. Pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Dengan penerapan otonomi daerah, muncullah gejala etno-anti-ekstremisme ataupun kekhasan sesi dini lokal, terus menjadi membumi. Isyarat etno-anti-ekstremisme ini bisa ditemui di sebagian pengaturan provinsi tentang penyuluhan lokal, keputusan kepala wilayah, registrasi peraturan daerah, serta pembuatan strategi lainnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Otoritas publik juga harus mengubah undang-undang yang dianggap membuat masalah baru. Maka dari itu, jawaban agar lepas dari isu otonomi daerah tanpa kembali ke sentralisasi. Dalam hal otoritas publik dan daerah bekerja sama untuk mengatasi masalah tersebut. Jelas, bantuan pemerintah kepada masyarakat akan segera terwujud. Solusi pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah, supaya menjadi pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Solusi kedua,
Memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan penanaman nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Solusi ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye. Karena, menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Solusi keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Solusi kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Solusi keenam, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan daerah. Solusi ketujuh, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, dan melaksanakan efisiensi anggaran. Solusi ke-8, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Masalah yang kedua yaitu tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari kita sebagai sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini. Tantangan, pada saat ini Indonesia mengalami bermacam kesusahan pertukaran dunia. Direktur Jenderal Negosiasi Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Imam Pambiogo menerangkan, beberapa tantangan yang dihadapi setiap negara memiliki kepentingan nasional masing-masing. Mengembalikan kepercayaan terhadap Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan sistem perdagangan multilateral yang membutuhkan waktu. Hal ini dikarenakan beberapa negara lebih menekankan pada pendekatan kesepakatan bilateral dan regional. Setelah itu, persaingan antar negara akan semakin tajam, di mana suatu negara akan bersaing dengan negara lain meski masing-masing negara tersebut terikat perjanjian perdagangan satu sama lain. Rantai pasok dunia senantiasa menjadi opsi, mengingat salah satu negara tidak bisa memproduksi seluruh barang atau jasa sendiri di dalam negeri. Indonesia harus bisa keluar dari jebakan supply chain tersebut, sehingga Indonesia harus meningkatkan koordinasi antara perdagangan dan diplomasi baik untuk urusan ekonomi maupun non-ekonomi. Tantangan berikutnya yaitu kebijakan-kebijakan yang bermasalah, di mana Indonesia harus berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perdagangan yang mungkin direspon dengan hukuman oleh negara lain atau dibawa ke dispute settlement baik dalam konteks WTO atau perjanjian lainnya. Saat ini juga telah terjadi global division of labor, di mana suatu negara tidak bisa berupaya mandiri dan unggul di seluruh bidang. Tidak hanya itu, kemajuan atau perkembangan industri 4.0 saat ini pun akan lebih membutuhkan pekerja profesional atau pekerja kantoran dibandingkan pekerja kerah biru. Tantangan berikutnya. Pertama, sumber daya manusia di era globalisasi dituntut dapat mengatur diri sendiri. Self-management merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh sumber daya manusia di era globalisasi saat ini. Yang kedua, sumber daya manusia di era globalisasi saat ini menghadapi tantangan di mana adanya motivasi yang tinggi tanpa didasari keinginan untuk maju dan berkembang. Maka, hal ini dapat mengakibatkan inisiatif sumber daya manusia menjadi tumpul. Ketiga, sumber daya manusia di era globalisasi dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi dan hubungan antara manusia, kemampuan untuk dapat berkomunikasi dan membina hubungan kerja dengan individu yang lain merupakan kompetensi yang harus dikembangi. Keempat, sumber daya manusia di era globalisasi dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengembangkan budaya bangsa, walaupun globalisasi menyebabkan batas-batas negara semakin kabur. Tetapi sumber daya manusia Indonesia tidak boleh kehilangan identitas dan jati dirinya. Karenanya, nilai-nilai kepribadian bangsa dan budaya nasional perlu untuk dipelihara. Yang kelima, sumber daya manusia di era globalisasi dituntut untuk memiliki kemampuan teknikal dan profesional. Hal ini memerlukan proses belajar agar sumber daya manusia kita selain memiliki wawasan berpikir yang luas, tetapi juga perlu memiliki spesialisasi, sehingga tidak mudah ditiru oleh sumber daya manusia dari negara lain. Yang keenam, sumber daya manusia di era globalisasi dituntut untuk memiliki keterampilan melayani dan memuaskan konsumen. Sebab pada era globalisasi,
Keterampilan untuk melayani dan memuaskan konsumen menentukan tingkat keberhasilan suatu kegiatan bisnis. 7. Sumber daya manusia di era globalisasi dituntut untuk memiliki keterampilan manajerial. Sumber daya manusia di era globalisasi perlu memiliki keterampilan manajerial yang mantap dan handal, serta mampu menjadi manajer yang dapat mengkomunikasikan visi, membina kelompok kerja, serta memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengembangkan bawahannya. Selanjutnya yaitu hambatan. Pertama, bahaya persaingan akan muncul dengan banyaknya barang-barang impor yang akan mengalir dalam jumlah besar ke Indonesia, yang akan membahayakan bisnis lokal dalam menyaingi barang-barang asing yang jauh lebih unggul. Hal ini pada akhirnya akan memperbesar kerugian neraca devisa negara Indonesia sendiri. Yang kedua, bahaya eksploitasi. Indonesia sebenarnya memiliki tingkat pedoman yang tidak terlalu membatasi, sehingga dapat mendorong terjadinya double dealing terhadap aksesibilitas aset normal oleh organisasi asing yang masuk ke Indonesia. Sebagai negara yang memiliki aset tetap yang melimpah dibandingkan dengan negara lain, bisa dibayangkan bahwa double dealing oleh organisasi yang tidak dikenal dapat membahayakan sistem biologis di Indonesia. Sementara, pedoman spekulasi di Indonesia saat ini belum cukup mampu mengimbangi kondisi normal, termasuk aksesibilitas aset reguler yang terkandung. Ketiga, bahaya ketenaga kerjaan. Dari segi instruksi dan efisiensi, Indonesia masih belum mampu menyaingi buruh dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Seperti halnya perusahaan modern, bagi Indonesia sendiri menempatkan Indonesia di posisi ke-45. Yang keempat, belum siapnya sumber daya manusia untuk menerima perubahan yang terjadi. Hal ini sering dijumpai baik dalam satu organisasi ataupun perusahaan, yang pada akhirnya mengambil tindakan pemecatan terhadap karyawan yang tidak dapat menguasai tuntutan yang diberikan. Yang kelima, sumber daya manusia memiliki prasangka buruk terhadap perubahan. Banyak di antaranya yang menganggap teknologi sulit dipelajari sehingga menimbulkan rasa enggan untuk mempelajari teknologi dan memilih untuk mempekerjakan orang lain. Hambatan yang kelima, tidak tersedianya alat dan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan praktik, sehingga sumber daya manusia tersebut sulit melakukan pengembangan diri. Lalu, bagaimana solusinya? Solusi yang pertama yaitu meningkatkan daya saing ekonomi. Penguatan ekonomi dasar bisa memperluas fleksibilitas serta kebebasan ekonomi Indonesia. Perekonomian sebagian orang besar terkonsentrasi pada pekerjaan. Dengan pembayaran peninggalan yang seragam, jumlah pekerjaan yang lebih besar terbuat dari usaha yang ditinggalkan modal. Penguatan dunia usaha perlu membangun energi beli yang hendak memperluas atensi terhadap tenaga kerja serta produk. Ini jelas hendak jadi pasar yang bisa jadi untuk para pendukung keuangan. Pendukung keuangan hendak lebih bergairah buat berkontribusi serta hendak menunjang penciptaan pekerjaan serta pengembangan moneter lebih lanjut. Solusi yang kedua yaitu meningkatkan nilai ekspor. Hal-hal yang diinformasikan oleh organisasi dalam klasifikasi besar maupun usaha mikro, kecil, hingga menengah wajib mempunyai opsi buat sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, watak benda dan administrasi wajib difokuskan buat diakui di pasar dunia. Ini bukan permasalahan simpel untuk otoritas publik serta pelaku industri, sebagaimana ditunjukkan oleh laporan tahunan WTO yang melaporkan kalau bergantung pada komitmennya terhadap nilai segala produk dunia, Indonesia di kala ini tidaklah pengekspor yang signifikan buat nyari seluruh tenaga kerja serta produk yang dipertukarkan secara global. Dalam pertukaran dunia, Indonesia bukanlah penghasil nilai, melainkan penerima nilai. Pemerintah Indonesia hanya dapat memengaruhi biaya dalam standar moneter yang tidak lazim untuk barang-barang komoditas Indonesia melalui perubahan skala pertukaran rupiah. Solusi yang ketiga yaitu peningkatan infrastruktur. Intensitas item Indonesia membutuhkan aksesibilitas fondasi yang memuaskan. Fondasi yang kurang ideal akan menghambat perkembangan laju komoditas berbagai barang. Oleh karena itu, kepercayaan pada minat asing untuk barang-barang telah berkurang. Bahkan barang yang bertahan lama dalam perjalanan akan mengalami kemalangan kualitas, apalagi untuk kepentingan administrasi. Misalnya tenaga kerja kita di luar negeri
kita juga membutuhkan kantor yayasan yang cukup, sehingga minat asing bagi tenaga kerja kita bisa tepat waktu. Solusi yang keempat yaitu ketahanan ekonomi. Upaya untuk mencapai kekuatan moneter yang ideal perlu upaya untuk mengembangkan berbagai hal yang dapat menopangnya, yaitu pertama, kerangka keuangan Indonesia, bertujuan untuk mengakui kemakmuran yang adil dan merata dan bantuan pemerintah di seluruh Nusantara, melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin keselarasan pergantian peristiwa publik dan ketahanan negara yang bergantung pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, desain keuangan diatur secara adil dan umum, menguntungkan dalam kesesuaian dan campuran antara kawasan hortikultura dengan industri dan administrasi. Solusi yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan berpikir. Kritis dalam berpikir juga harus dilakukan demi menghadapi era globalisasi. Kita harus bisa mengolah apapun yang ada dalam pikiran. Yang keenam, meningkatkan kompetisi diri dalam menghadapi persaingan. Peningkatan kompetisi diri menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan. Kita selalu ingin belajar dan mengetahui tentang segala sesuatu, bahkan selalu ingin berbeda dari yang lain dalam konteks positif. Sebab, hanya orang-orang yang selalu bergerak dan berubah mengikuti perkembangan zaman yang siap menghadapi hidup. Solusi yang ketujuh yaitu meningkatkan keterampilan hidup. Sebagai modal daya tahan dalam menghadapi persaingan dalam era globalisasi, tanpa memiliki life skill, maka kita akan sangat mudah terbawa oleh arus negatif dari globalisasi. Solusi ke-8, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Dengan memiliki sikap tersebut, maka kita akan memiliki kekuatan dan keteguhan agar tidak mudah terombang-ambing oleh arus perubahan dari globalisasi dan efek negatifnya. Solusi yang ke-9 yaitu terus belajar dan belajar. Menjadi pribadi yang pembelajar dibutuhkan dalam era globalisasi, karena hal ini menjadi salah satu cara menghadapi globalisasi. Dengan kebiasaan terus belajar, maka kita akan memiliki wawasan, pengetahuan, dan ilmu yang semakin luas, sehingga bisa tampil menjadi pribadi yang unggul dan berkualitas. Solusi yang ke-10 yaitu mengikuti perkembangan iptek. Salah satu cara menghadapi globalisasi dapat dilakukan dengan selalu mengikuti perkembangan iptek. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat Indonesia mampu menyaring informasi yang baik dan bermanfaat serta tidak mudah dibodohi dengan berbagai informasi dari luar. Solusi yang ke-11 yaitu open-minded pada hal positif. Kita harus belajar untuk memiliki pikiran yang terbuka, terutama untuk hal-hal yang positif. Jangan menganggap jika apa yang kita pikirkan itu selalu benar. Solusi yang terakhir yaitu asah terus skill yang dikuasai. Kita harus mengasah terus skill, sebab dengan skill inilah kita akan mendapatkan nilai tambah. Jangan menganggap skill hanyalah sebuah keterampilan yang biasa saja, sebab bisa jadi skill tersebutlah yang dapat membawa kita menuju kesuksesan era globalisasi. Cukup sekian pembahasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.